Hari ini kita akan belajar, saudara, untuk mengenal Dia sebagai Papa. Tapi kalau konsep keagamaan atau agamawi itu masih kuat dalam diri kita, maka kita nggak akan kenal Dia sebagai Papa itu. Maka itu kalau ada hal-hal yang mengejutkan saudara sebagai orang gereja atau orang Kristen, saya minta saudara jangan memvonis dulu bahwa ini sesat. Pasti saudara akan dibuat kaget oleh fakta-fakta yang ada. Saya nggak lihat. Kenapa? Karena selama ini begitu salahnya konsep kekristenan kita. Saya mau dasari lagi. Konsep agamawi harus kita buang dari benak kita. Harus kita hapus. Apa itu konsep agamawi? Konsep agamawi itu begini. Karena semua agama mengajarkan ini. Bahwa untuk dapat sesuatu dari Tuhan yang disembah, maka harus berbuat sesuatu dulu. Renungkan, iya atau tidak? Jadi kalau saudara sering dengar, apa sih yang sering dikatakan agamawi? Nah ini dia. Saya ulangi lagi. Agama itu menekankan dan mengajarkan untuk bisa dapat sesuatu dari Tuhan yang disembah, kita harus berbuat sesuatu dulu. Sesuatu yang menyenangkan Dia. Maka itu kenapa semua agama di dunia pasti ada namanya ritual. Atau kata ritual bukan? Harus sembahyang sekian jam, harus buat persembahan ini sekian banyak, harus puasa sekian hari, harus doa jam berapa pagi, jam berapa malam, harus begini. Itulah konsep agamawi. Dan konsep ini masuk sangat kuat, saudara, masuk ke dalam bagian-bagian gereja yang paling dalam. Maka itu banyak orang Kristen rajin ke gereja, rajin melayani, tapi tidak jumpa Tuhan. Nah, kalau saudara pakai bagian ini, pelajari ketika Tuhan Yesus marah kepada ahli Taurat, imam-imam orang-orang Farisi. Yesus selalu menegur mereka, hidup agamamu luar biasa, sembahyangmu luar biasa, hafal Taurat luar biasa, kamu buat korban buat itu luar biasa. Tuhan hanya ada di mulutmu, tapi Dia nggak ada di hidupmu. Masih ingat Yesus berkata begitu? Nah itu banyak terjadi dalam hidup Kristen ini. Lagi sekali, firman ini akan mengagetkan kita semua. Tapi saya harap tidak terjadi perpecahan, karena masih ada yang ngotot agamawi, akan sulit mengerti kebenaran. Siap take off? Pasang sabuk pengaman supaya nggak lompat nanti itu. Kita dengar kebenaran ini. Roma pasal 9 mulai ayat yang ke-11. Roma 9 mulai ayat yang ke-11. Perhatikan baik-baik. Sebagai murid saudara, kita harus rajin belajar. Nah kalau belajar hal-hal yang baru, apa sih ya? Tiada rekamannya opa kan itu. Ya, udah, saya baca, dengarkan baik-baik. Sebab waktu anak-anak itu belum dilahirkan. Ini bicara soal Ribka. 2 anak kembar dalam kandungan Ribka, anak dari anak perjanjian itu Ishak. Saya ulangi. Sebab waktu anak-anak itu belum dilahirkan dan belum melakukan yang baik atau yang jahat. Perhatikan konsep ini. Semua agama di dunia akan menekankan konsep ini. Maka itu kalau saya pakai istilah begini, semua Tuhan di agama apa saja, Kristen bukan agama, ingat itu. Semua Tuhan di agama apa saja, ini gambaran ya untuk menerangkan pada anak-anak kecil, adalah Tuhan yang kemana-mana bawa timbangan. Ngerti kalimat ini? Kenapa saya berkata semua Tuhan di agama apa saja kemana-mana bawa timbangan? Jawab cepat. Dia nimbang apa? Ayo jangan lama-lama. Nah, Dia akan selalu nimbang dosa dan kebaikan orang. Itu selalu ditimbang. Mana lebih berat? Lihat ayat ini. Bapa di surga menegaskan sebelum anak-anak itu dilahirkan dan sebelum melakukan yang baik maupun yang jahat. Belum. Supaya rencana Tuhan tentang pemilihannya diteguhkan, ya, supaya rencana Tuhan tentang pemilihannya diteguhkan. Roh Kudus sama kami dalam nama Yesus
Keluarkan sekarang konsep agamawi dalam benak kami, Papa, supaya kami kenal Engkau sebagai Papa yang benar. Supaya rencana Tuhan tentang pilihannya diteguhkan. Bukan berdasarkan apa, saudara? Nah, ini yang banyak orang Kristen tidak pernah tahu. Kalau saudara nanti pulang baca Efesus 2 ayat 8-10 akan tahu bahwa ketika Dia mengampuni kita, itu bukan karena perbuatan kita diampuni kita. Kalau agama tidak, pengampunan Tuhan mereka tergantung berapa banyak perbuatan baiknya. Itu Efesus 2 ayat 8-9 menegaskan bukan karena perbuatan kita, tetapi baca baik-baik berdasarkan apa? Ayat 11 kalimat terakhir, panggilannya. Saya lanjutkan ayat 12. Dikatakan kepada Ribka, ini Papa bicara kepada Ribka, anak yang tua akan menjadi hamba anak yang muda. Seperti ada tertulis, aku mengasihi Yakub, tetapi aku membenci Esau. Tajam sekali pernyataan ini. Yang suka protes pasti akan protes melihat ini. Betul nggak? Nggak apa-apa, proteslah. Papa itu suka sekali diskusi dengan kita. Saudara, salah satu sebab kenapa saya bisa punya cara seperti ini, dan banyak orang berkata saya beda dengan banyak hamba yang lain. Saya itu dengan Papa apa adanya. Kalau saya berkata nggak suka, saya nggak suka. Kalau saya lagi marah, saya nyatakan saya marah. Papa itu senang kalau kita ini jujur. Ingat, kalau kita melihat mengapa dia lebih senang kumpul orang berzina, orang jahat, daripada orang munafik. Betul nggak? Di Alkitab itu luar biasa. Tuhan Yesus kalau kelihatan orang berdosa langsung jatuh belas kasihannya. Tapi begitu lihat ahli Taurat orang Farisi, dia bisa kayak apa begitu. Kenapa? Nah, karena ayat ini. Karena orang Farisi ahli Taurat menekankan perbuatan, berbuat baik, sikap agamawi, tunjukkan pada semua orang, kamu rajin puasa, kamu rajin ibadah. Nah, Papa kita lebih benci orang munafik daripada orang berzina. Dia lebih benci orang pura-pura tokoh-tokoh agama yang sok rohani daripada dia ketemu pembunuh. Aneh sekali. Apa alasannya? Saya tunjukkan kalimat ini. Coba saudara pikir baik-baik. Walaupun anak-anak kecil, tanya mereka. Kalian kalian senang dibohongin nggak? Senang dibohongin nggak? Enggak suka. Nah, orang munafik itu bohongin Tuhan. Betul? Di luarnya kelihatan bagus, rohani. Nah, Papa di surga itu satu-satunya pribadi yang paling tahu tentang kita. Percaya nggak kalian? Ayo kita buktikan. Tidak ada pribadi manapun di dunia yang tahu tentang kita. Aldo, Bapak minta maaf. Setiap kali melihat ini fakta, Aldo ini kan tunarungu, tunawicara, disutui. Sampai hari ini keluarga itu nggak balik lagi ke Tuhan. Saya kenal satu keluarga di Surabaya, punya 3 anak, 3-tiganya bisu tuli. Nah, ketika mereka keliling gereja untuk cari gereja yang pakai bahasa isyarat khotbahnya, itu nggak ketemu. Satu-satunya gereja di Surabaya yang khotbahnya pakai bahasa isyarat itu Saksi Yehova. Sampai hari ini keluarga itu ada di situ karena mereka sayang anak-anaknya untuk bisa dengar firman. Waktu dengar itu hati saya hancur. Mereka tolong belajar, yang mau punya waktu belajar bahasa isyarat untuk nolong orang-orang tunarungu. Kalau di Amerika semua gereja sudah ada untuk bahasa isyarat. Kalau saya ingat berapa tahun yang lalu, 10 tahunan kira-kira, TVRI masih pakai di bagian bawah. Nah, saya yang hilang lagi. Padahal mereka juga perlu dengar firman. Oke, saya lanjutkan. Jadi Tuhan kita bukan tokoh agama. Katakan amin. Dia itu Papa yang suka kejujuran dan ketulusan. Dia nggak suka dibohongi. Maka jangan coba-coba nyuap Tuhan dengan pelayanan. Setuju saya katakan ini? Dengar. Jangan coba-coba menyuap Tuhan dengan aktivitas kegerejaan kita. Maka itu saudara sangat salah kalau kita menilai seseorang karena hebatnya waktu dia di mimbar, waktu dia main musik, waktu dia khotbah, waktu dia mimpin pujian, waktu dia main tamborin. Ingat, ini semua bisa jadi panggung sandiwara.
yang ada dalam hati ini. Apa yang lihat? Hari ini kita akan belajar saudara untuk mengenal dia sebagai Papa. Tapi kalau konsep